Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian? Pasti luar biasa dong di dalam Tuhan. Adik-adik, kalau kita ingat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, wah luar biasa sekali ya. Untuk itu, yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal hingga sampai selesai nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Karena itu ketika kita memberikan persembahan, Tuhan mau kita memberikan dengan rela hati dan sukacita. Nah, kalian bisa memberikan persembahan dengan scan QR code di sini ya. Atau kalian juga bisa memasukkan uangnya di amplop persembahan, kemudian bisa menitipkannya kepada papa mama supaya bisa dibawa ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian mau gak jadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan? Siapa yang mau angkat tangannya? Good! Nah, supaya kita bisa semakin mengasihi Tuhan, kita juga harus rajin merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan mengajar kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, kalian siap untuk dengar firman? Oke, ayo kita nyanyikan The Bible Song. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh mengajar kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberian firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk, sekarang semuanya duduk dengan manis, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi tunggu dulu. Di depan Lose sekarang ada sesuatu nih. Lose mau bikin apa ya? Penasaran gak?
Di sini ada tanda jempol. Kalau kalian melakukan hal-hal yang baik, biasanya papa atau mama akan ngomong, good job. Atau guru kalian ketika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, guru kalian akan bilang, good, kamu sudah menyelesaikan dengan baik. Tapi di sini juga ada tanda tetot, tanda salah. Kenapa? Biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang salah, papa atau mama pasti akan bilang, no, itu salah. Atau guru di sekolah mungkin akan bilang sama kalian, tetot, ini salah, tidak boleh dilakukan. Nah, gelas ini mewakili kita. Kita selalu ingin melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan, kita selalu ingin melakukan hal-hal yang baik. Tapi sayang, seringkali kita malah melakukan hal yang tidak baik. Lihat nih tanda panah ini. Kita pengen melakukan hal yang baik, tetapi seringkali kita melakukan hal yang sebaliknya. Harusnya sebagai anak Tuhan kita bisa beribadah dengan baik. Tetapi waktu mau ibadah, mata ngantuk. Jadi males-malesan beribadahnya. Atau ketika firman Tuhan bilang, kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus menghormati orang tuamu. Tetapi yang kita lakukan adalah yang salah. Kita sering melawan orang tua kita sering marah-marah sama teman kita juga sering melawan guru. Kita harusnya melakukan hal yang baik, tetapi kita sering melakukan hal yang salah. Lihat tanda panahnya. Kita selalu mengarah melakukan hal-hal yang salah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, memang sering kali kita akan melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena hidup kita dikuasai oleh dosa. Tapi tunggu dulu, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita berubah nih dari tanda panah yang tidak baik ini menjadi ke arah yang baik. Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, sekarang Lose mau tuangin ini airnya. Firman Tuhan bilang, Tuhan sama seperti air hidup. Sekarang kita mau tuang ya. Apa ya yang akan terjadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita? Coba lihat. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia akan mengubah kita jadi seorang yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik menjadi melakukan hal-hal yang baik. Nah, hari ini kita akan dengar cerita dari seorang yang dulunya jahat, seorang yang dulunya tidak baik, seorang yang dulunya ganas, yang suka menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, menjadi seorang yang baik. Roh Kudus yang mengubahkan dia. Nah, orang yang berubah jadi dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik bernama Saulus. Kalian nanti bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19a. Nah, sekarang kita mau dengar sama-sama ya ceritanya. Yuk kita dengarkan. Ini adalah Saulus. Sejak remaja, Saulus sudah dididik untuk menjadi seorang Farisi di bawah bimbingan yang sangat ketat. Orang Farisi adalah orang yang mempelajari dan sangat hafal hukum Taurat yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Farisi selalu merasa diri paling benar, dan beberapa di antara mereka suka memakai kekuasaan untuk hal-hal yang tidak baik. Orang-orang Farisi sangat membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan setelah peristiwa Pentakosta, jumlah pengikut Tuhan Yesus semakin banyak, sehingga orang-orang Farisi mencari cara supaya para pengikut Tuhan Yesus menjadi takut. Akhirnya, mereka sepakat untuk membunuh Stefanus yang giat menceritakan tentang Tuhan Yesus pada banyak orang. Mereka berpikir jika Stefanus tidak ada, maka para pengikut Tuhan Yesus tidak akan lagi mengikut Tuhan Yesus.
Dan ternyata Saulus juga ada di antara orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu. Dan setelah itu banyak pengikut Tuhan Yesus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, supaya pengikut Tuhan Yesus semakin berkurang. Saulus adalah orang yang paling giat menangkap dan memasukkan para pengikut Tuhan Yesus ke dalam penjara. Dan Saulus masih ingin menangkap lebih banyak lagi pengikut Tuhan Yesus. Karena itu Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk menangkap para pengikut Tuhan Yesus yang ada di kota Damsyik. Saulus sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dan sangat ingin menangkap mereka. Namun, ketika Saulus dan rombongannya sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah, dan terdengarlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Di sana nanti kamu akan tahu apa yang harus engkau lakukan." Orang-orang yang menemani Saulus semuanya terkejut. Akhirnya Saulus bangun dan berdiri, tetapi dia tidak dapat melihat. Saulus menjadi buta, sehingga dia harus dituntun untuk melanjutkan perjalanannya. Saulus menjadi buta selama 3 hari, dan selama 3 hari Saulus berpuasa. Dia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan lurus. Carilah rumah seorang bernama Yudas. Di situ tinggal seorang bernama Saulus. Temuilah dia dan tumpangkan tanganmu atasnya, dan dia akan sembuh." Ananias menjawab, "Tapi Tuhan, banyak orang tahu kalau Saulus adalah seorang yang jahat, yang suka menganiaya para pengikutmu. Dan aku dengar Saulus ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikutmu dan memasukkan mereka dalam penjara." Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah Ananias, sebab nanti setelah dia sembuh, aku akan memakai Saulus untuk memberitakan namaku pada orang Israel dan pada bangsa-bangsa lain. Dia akan menderita ketika memberitakan namaku, tetapi aku akan menyertai dia." Setelah itu Ananias pergi dan bertemu dengan Saulus. Dan setelah Ananias menumpangkan tangan pada Saulus, Saulus sembuh. Hati Saulus dipenuhi Roh Kudus, sehingga dia percaya pada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Dan tahukah kalian, Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus adalah seorang pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Paulus dengan giat memberitakan nama Yesus. Meskipun dia banyak menderita dalam perjalanan pemberitaan Injil, tetapi Paulus tidak menyerah. Wah, seru ya cerita hari ini. Nah, dari cerita hari ini, dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, Roh Kuduslah yang telah mengubah seorang Saulus yang jahat, yang benci kepada Tuhan Yesus dan pengikutnya, menjadi seorang rasul yang semangat memberitakan Injil kemana-mana. Saulus sendiri dengan kekuatan sendiri tidak bisa merubah dirinya. Tetapi setelah pertemuan dia dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menguasai hatinya, Saulus berubah. Bukan hanya berubah namanya menjadi Paulus, tetapi juga berubah hatinya. Hati Saulus yang dulunya penuh dengan kebencian, sekarang penuh dengan kasih. Dia mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga Paulus mau pergi kemana-mana, berkeliling dunia untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa bukan hanya Saulus yang bisa berubah, tetapi kita juga bisa berubah. Kalian, Lause, juga bisa berubah jika Roh Kudus ada di dalam hati kita.
Berdoalah, minta Roh Kudus yang mengubah kalian menjadi anak Tuhan yang baik, yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau sebelumnya kalian adalah seorang anak yang sering berbohong, berdoalah, minta Roh Kudus menolong kalian supaya tidak lagi berbohong. Kalau sebelumnya kalian adalah seorang anak yang pemarah, berdoalah, minta Roh Kudus mengubah kalian menjadi seorang anak yang ramah. Kalau sebelumnya kalian adalah seorang anak yang suka melawan orang tua, yang tidak taat, mintalah kepada Roh Kudus mengubah kalian, menolong kalian menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua, yang bisa menghormati orang tua. Kalau Roh Kudus bisa mengubah Saulus, Roh Kudus juga bisa mengubah kalian yang sungguh-sungguh rindu hidup memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah ngapain aja? Kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Nah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Roma 10 ayat 17. Nah, ikuti Lause ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ikuti Lause sekali lagi ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekarang ibadah kita telah selesai. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini sudah beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi murid-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengikuti kreativitas yang akan dipandu oleh Lause Philip. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Oke, bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat hati. Hati ini melambangkan hati kita yang baru yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik bisa siapkan dulu kertas lipat atau origaminya, dan juga bisa pensil warna atau spidol warna ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, di sini Lause memakai kertas lipat berwarna merah. Pertama, kita lipat dulu menjadi segitiga seperti ini. Setelah itu, kita buka, lalu lipat lagi juga membentuk segitiga. Jika sudah, adik-adik bisa buka lipatannya, lalu lipat membentuk segitiga lebih kecil lagi dari ujung ini ke tengah, seperti ini. Kalau sudah, bagian bawahnya, ujung yang bawahnya kita lipat sampai ke atas. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa lipat bagian sebelah kanannya, diangkat seperti ini. Lalu sebelah kirinya juga ya. Wah, sudah hampir jadi. Kalau sudah, kita balik. Lalu kita akan rapikan bagian atas dan sebelah kanan kirinya. Ini kita akan lipat menjadi segitiga lebih kecil lagi. Seperti ini. Lalu sebelahnya juga seperti ini. Lalu bagian kiri dan bagian kanannya kita lipat bentuk segitiga kecil juga. Seperti ini. Dan seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal dibalik dan kita sudah jadi bentuk hatinya. Sekarang kita akan hias.
Adik-adik bisa pilih mau pakai pensil warna apa atau spidol warna apa ya. Nah, kita akan tulis new heart, hati yang baru. New heart. Hati yang baru. Lalu kita bisa tulis ayat hafalan kita, alamat ayat hafalan kita minggu ini. Roma 10 ayat 17. Lalu adik-adik bisa hias deh, kasih gambar apapun sesuka yang adik-adik suka. Nah, adik-adik juga bisa pakai warna lain seperti ini. Lalu bisa dihias juga seperti ini. Jadi deh kreativitas kita minggu ini, hati yang baru.